Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengujian pengendalian dan substansi terhadap persediaan yang beranggotakan yang pertama yaitu Jena Walmilenia Fitri dengan NIM 1816040016, yang kedua yaitu Radifa Ricilia dengan NIM 1816040020, dan yang terakhir yaitu Nurul Afifah dengan NIM 1816040019. Baiklah, langsung saja ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jena Walmilenia Fitri, NIM 1816040016. Saya dari kelompok 5, audit 2, akan membacakan hasil dari makalah kelompok kami. Yang pertama itu ada poin A, yaitu mengenai pengertian persediaan. Persediaan menurut Kamus Istilah Akuntansi yaitu barang dagangan atau persediaan yang berada di tangan atau dalam perjalanan pada suatu waktu tertentu. Kemudian perkiraan yang dapat digolongkan sebagai persediaan ada 4 macam. Yang pertama itu ada bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi, yang keempat perlengkapan. Kemudian ada definisi lain dari persediaan. Yang pertama itu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Yang kedua dalam proses produksi atau dalam perjalanan. Yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan. Yang keempat itu dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kemudian adapun poin selanjutnya yaitu mengenai biaya persediaan. Biaya persediaan itu harus meliputi pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Kemudian biaya persediaan itu harus dihitung menggunakan rumus biaya masuk pertama keluar pertama, rata-rata pertimbangan, atau masuk terakhir. Kemudian audit persediaan adalah aset perusahaan yang pada umumnya nilainya itu cukup material dan rawan oleh tindakan pencurian atau penyalahgunaan. Persediaan adalah aktiva yang mana yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, kemudian dalam proses produksi atau dalam perjalanan, kemudian dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Kemudian, adapun tujuan utama dari pemeriksaan persediaan itu yaitu menentukan bahwa persediaan secara fisik itu benar-benar ada. Kemudian, prosedur pisah batas telah dilakukan dengan secara memuaskan. Kemudian, persediaan yang telah dini prinsip akuntansi berlaku umum atau PSAK yang diterapkan secara konsisten. Kemudian persediaan yang bergerak moving, using rusak dapat didefinisikan dengan tepat dan dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Kemudian perhitungan persediaan telah dibuat dengan cermat, persediaan yang dijaminkan telah dicadangkan dalam jumlah yang memadai. Kemudian perhitungan persediaan telah dibuat dengan cermat yang mana telah diidentifikasikan dan diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian adapun beberapa tahap prosedur audit yang harus dilakukan auditor dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan lainnya yaitu yang pertama pemahaman bisnis klien, yang mana kecakupan pemahaman atas bisnis perusahaan merupakan dasar terhadap audit persediaan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan auditor melalui konsekuener pemahaman bisnis dan jenis usaha, klien akan memberikan auditor pemahaman mengenai aspek-aspek unik dan jenis usaha. Kemudian ada poin 2 yaitu penilaian pengendalian intern, yang mana tujuan dari pengendalian intern atas persediaan adalah untuk meyakinkan bahwa yang pertama adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Kemudian semua reaksi persediaan telah dicatat dan diklarifikasikan dengan tepat. Kemudian perhitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian ada poin 4, harga perolehan persediaan telah ditentukan dengan tepat. Kemudian
Penyesuaian atas persediaan yang bergerak lambat atau slow moving using dan rusak telah dilakukan dengan tepat. Kemudian ada poin yang ketiga, yang mana pengujian substantif, yang mana tujuan utama pengujian ini terhadap persediaan yaitu untuk memberikan bukti yang nyata dari keberadaan dari penilaian persediaan. Kemudian adapun poin B, pemeriksaan siklus persediaan, yang mana audit atas persediaan itu seringkali merupakan bagian audit yang rumit dan memakan banyak waktu, karena alasannya yang pertama itu pada umumnya persediaan merupakan jenis perkiraan yang besar di dalam neraca dan sering merupakan unsur terbesar dari keseluruhan modal kerja. Kemudian persediaan berada pada lokasi yang berbeda. Dan yang poin C, keanekaragaman jenis persediaan menyebabkan berbagai kesulitan bagi auditor. Kemudian, penilaian atas persediaan juga selalu menyulitkan karena adanya faktor keuangan dan kebutuhan untuk mengalokasikan biaya-biaya pabrik ke dalam persediaan. Kemudian ada poin terakhir, adanya beberapa metode penilaian persediaan yang dapat digunakan, tapi setiap klien tertentu harus menggunakan satu metode secara konsisten dari tahun ke tahun. Baiklah, itulah presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemakalah berikutnya. Selanjutnya, C. Sifat-sifat persediaan. Yang pertama yaitu persediaan biasanya merupakan sebagai aktiva lancar, karena masa perputarannya hanya kurang atau sama dengan 1 tahun saja. Yang kedua, persediaan merupakan jumlah besar terutama untuk perusahaan yang mengelola persediaan dari bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, mempunyai pengaruh yang besar terhadap neraca dan perhitungan laba rugi bagi perusahaan. Selain itu, juga sangat menentukan perusahaan pada akhir periode akuntansi. D. Prosedur audit persediaan. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas persediaan. Di antaranya yaitu dalam hal ini, auditor biasanya menggunakan internal control questionnaire. Yang kedua, lakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas pemakaian persediaan bahan baku bisa digunakan material requisition sebagai sampel. Untuk tes transaksi atas penjualan bisa digunakan faktur penjualan sebagai sampel. Selanjutnya, tarik kesimpulan mengenai internal control atas persediaan. Yang kedua yaitu prosedur pemeriksaan substantif atas persediaan. Yang pertama yaitu lakukan observasi atas stock option, perhitungan pihak yang dilakukan perusahaan klien, minta final inventory list, dan lakukan prosedur pemeriksaan berikut ini. Yang pertama yaitu cek mathematical akurasi atau penjumlahan dan perkalian. Yang kedua, cocokkan quantity per book dengan stock card. Yang ketiga, cocokkan quantity per count dengan count sheet kita atau auditor. Cocokkan total value dengan buku besar persediaan. Selanjutnya yaitu kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Periksa unit price dari raw material atau bahan baku, work in process, barang dalam proses, finished goods, barang jadi, dan supply atau bahan pembantu. Yang selanjutnya yaitu lakukan rekonsiliasi jika stock option dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Periksa cukup tidaknya allowance for slow moving, barang-barang yang bergerak lambat, barang-barang yang rusak, dan barang-barang yang ketinggalan mode. Selanjutnya, periksa kejadian sesudah tanggal neraca. Periksa cut off penjualan dengan cut off pembehan. Selanjutnya itu periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, dan notulen rapat. Selanjutnya, periksa apakah ada set atau purchase komitmen pertanggal neraca. Seandainya ada barang dalam perjalanan, lakukan prosedur berikut ini. Yang pertama, minta rincian goods in transit pertanggal neraca. Yang kedua, periksa mathematical akurasi. Yang ketiga, periksa
subsequent clearance-nya. Dan selanjutnya, buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan dan membuat usulan adjustment jika diperlukan. Periksa apakah penyajian persediaan di laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Selanjutnya, tahapan-tahapan audit persediaan. Tujuan menyeluruh dari audit atas persediaan adalah untuk menetapkan bahwa bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan telah dinyatakan secara wajar di dalam laporan keuangan. Ada 4 aspek yang menjadi perhatian auditor dalam menetapkan jenis pengujian yang akan dilakukan, yaitu 1. Pengendalian fisik terhadap persediaan, 2. Dokumen-dokumen dan catatan untuk transfer persediaan, 3. Pencatatan perpetual, dan 4. Pencatatan mengenai biaya per unit. Yang pertama, pengendalian fisik terhadap persediaan. Pengujian auditor mengenai kecukupan pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi harus terbatas pada pengamatan dan penyelidikan. Yang kedua, dokumen-dokumen dan catatan untuk transfer persediaan. Perhatian utama auditor dalam verifikasi transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi yang lain adalah bahwa suatu transfer yang dicatat adalah sah. Transfer yang benar-benar terjadi telah dicatat, kuantitas, uraian, dan tanggal dari setiap transfer yang dicatat tersebut adalah akurat. 3. Catatan perpetual. Terdapatnya catatan persediaan perpetual yang memadai akan berpengaruh terhadap waktu dan luas pemeriksaan fisik yang dapat dilakukan oleh auditor atas persediaan. Jika catatan perpetual dapat diandalkan, maka memungkinkan untuk menguji persediaan fisik sebelum tanggal neraca, penghematan biaya bagi auditor maupun klien, dan memungkinkan klien untuk memperoleh laporan keuangan yang diaudit lebih awal. 4. Catatan mengenai biaya per unit. Catatan akuntansi biaya yang memadai harus dipadukan dengan kegiatan produksi dan catatan akuntansi lain agar menghasilkan biaya yang akurat untuk semua hasil produksi. Sistem akuntansi biaya mempunyai hubungan dengan auditor karena penilaian persediaan akhir tergantung pada perancangan dan penggunaan sistem yang tepat. Pengujian rincian saldo untuk persediaan terdiri dari 5 cara yaitu 1. Menilai materialitas dan resiko inheren dari persediaan. 2. Menilai resiko pengendalian untuk beberapa siklus. 3. Merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan prosedur analitis untuk beberapa siklus. 4. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo persediaan. Dan yang kelima, merancang pengujian rincian saldo persediaan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit yang spesifik seperti prosedur audit, besar sampel, item yang dipilih, dan waktu audit. Selanjutnya, analisis substantif. Prosedur analisis substantif merupakan pengujian audit yang berguna dalam memeriksa kewajiban persediaan dan harga pokok penjualan. Ketika dilaksanakan sebagai bagian dari perencanaan audit, prosedur analisis awal dapat mengidentifikasikan secara efektif apakah akun persediaan dan harga pokok berisi salah saji material. Prosedur analisis substantif berguna untuk menguji asersi penilaian persediaan. Prosedur analisis substantif dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membandingkan bahan baku, barang jadi, dan total perputaran persediaan dengan saldo tahun lalu dan rata-rata industri. Yang kedua, membandingkan lama persediaan dengan terjual dengan data tahun lalu dan rata-rata industri. Yang ketiga, membandingkan persentase laba kotor menurut lini produk dengan data tahun lalu dan rata-rata industri. Yang keempat, membandingkan biaya standar tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi saat ini. Dan yang kelima, membandingkan biaya overhead pabrik aktual dan biaya yang dianggarkan atau biaya overhead pabrik standar. Ada kemungkinan salah saji yang dapat terdeteksi yaitu seperti
persediaan yang usang, persediaan yang lama terjual, atau persediaan yang berlebihan. Selanjutnya, kurang atau lebih saji dari persediaan, dan mengurangkan atau merusakkan biaya overhead secara tidak tepat. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.